Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru serta informasi honorer dan informasi lain yang ada hubungannya dengan dunia pendidikan dan guru dan dunia honorer atau informasi yang relevan. Pada pertemuan kali ini ada satu hal penting yang perlu kita ketahui bersama Bapak Ibu terkait dengan rekrutmen calon aparatur sipil negara di tahun 2024 tahun ini, sebagaimana telah dipaparkan sebelumnya oleh Menteri Penanggulangan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi bahwa di tahun 2024 tahun ini ada 3 tahap rekrutmen calon aparatur sipil negara, baik CPNS maupun P3K, baik fresh graduate, demikian dengan penataan honorer di instansi pusat maupun daerah, itu semua dilakukan pada tahun 2024 tahun ini sesuai amanat Undang-Undang Aparatur Sipil Negara Nomor 20 Tahun 2023. Informasi terbaru per 30 April 2024 sebagaimana disampaikan oleh Menteri Penanggulangan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas bahwa Kementerian Pan-RB mengharapkan pendaftaran CSN segera dibuka. Instansi diminta kebut isi rincian formasi. Nah, Bapak Ibu, tentunya dengan aba-aba yang disampaikan oleh Menteri Pan-RB, seluruh honorer dan fresh graduate yang ingin meniti karir menjadi seorang aparatur sipil negara lewat seleksi CPNS maupun P3K wajib bersiap-siap ya menyongsong pendaftaran CSN 2024 yang segera dibuka. Hanya satu pertanyaan, apakah tepat pada Mei ini pendaftaran dibuka? Nah, tentu itu adalah hal yang perlu kita ketahui bersama. Nah, supaya jangan meraba-raba, mari kita simak informasi berikut sampai selesai. Jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalakan tombol notifikasinya, supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Langsung saja masuk pada informasinya. Jakarta, Kementerian Penanggulangan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) telah menetapkan formasi untuk rekrutmen calon aparatur sipil negara atau CSN tahun 2024 yaitu sebesar 1,28 juta formasi yang telah ditetapkan sebagai tahap awal untuk pemenuhan total kebutuhan 2,3 juta aparatur sipil negara. Saat ini pemerintah melalui Badan Kepegawaian Negara atau BKN sedang melakukan verifikasi dan validasi rincian formasi ASN yang sudah ditetapkan berdasarkan usulan dari seluruh instansi pusat maupun daerah. Menteri Pan-RB Abdullah Azwar Anas menyampaikan bahwa pendaftaran bisa dimulai segera setelah proses validasi selesai berdasarkan hasil pengisian atau input rincian formasi dari masing-masing kementerian atau lembaga dan pemerintah daerah atau Pemda. Kementerian Penanggulangan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Badan Kepegawaian Negara sudah melakukan percepatan pada proses verifikasi dan validasi formasi ASN dari input yang dilakukan kementerian atau lembaga dan pemerintah daerah. Kami harap kementerian atau lembaga dan pemerintah daerah yang belum merampungkan input di sistem BKN untuk segera menyelesaikan agar pendaftaran CSN segera dibuka karena sudah ditunggu-tunggu publik, ujar Menteri Penanggulangan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas saat memimpin rapat tematik mengenai rekrutmen CSN di kantor Kementerian Pan-RB di Jakarta 30 April 2024 baru-baru ini Bapak Ibu ya. Ini baru saja semalam Bapak Ibu, 30 April 2024. Hal ini disampaikan oleh Menteri Penanggulangan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Jadi Menteri Anas selaku Menteri Pan-RB mengatakan ada sebagian kementerian atau lembaga dan pemerintah daerah yang belum merampungkan pengisian detail dari formasi yang telah ditetapkan Kementerian Penanggulangan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. BKN sudah berkoordinasi. Kami yakin bisa rampung dalam waktu dekat dan pendaftaran CSN dapat segera dimulai, papar Anas selaku Menpan RB.
Formasi CSN sebanyak 1,8 juta terdiri atas 75 kementerian dan lembaga sebanyak 427.850 serta 524 pemerintah daerah sebanyak 862.174. Jumlah 1,2 juta itu untuk memenuhi kebutuhan ASN secara nasional sebesar 2,3 juta secara bertahap. Aparatur sipil negara yang dimaksud terdiri dari dua kategori, yaitu calon pegawai negeri sipil atau CPNS yang bisa dilamar oleh fresh graduate, serta pegawai pemerintah dan pekerja kerja atau P3K yang diperuntukkan bagi tenaga non-ASN dan ex tenaga honor kategori 2 yang telah masuk basis data database Badan Kepegawaian Negara atau BKN. Jadi pemerintah menyiapkan ASN talenta digital dari kalangan fresh graduate yang akan menjadi akselerator mesin birokrasi dan pelayanan publik. Jadi arah kebijakan rekrutmen ASN talenta digital didesain berdampak mengakselerasi ekonomi lokal dan nasional, mulai digitalisasi sektor pertanian, perindustrian, pariwisata, produksi UMKM, perdagangan, dan sebagainya. Jadi seluruh calon aparatur sipil negara ini adalah talenta digital yang harus punya basic knowledge terkait digitalisasi. Harapannya, CASN yang direkrut nantinya bisa melanjutkan digital leadership imbuhnya. Menteri Anas menyebut, digital bukan hanya tentang teknologi saja, namun juga berkaitan dengan kepemimpinan digital atau yang disebut dengan digital leadership. Talenta digital yang dimaksud terbagi menjadi dua, yakni talenta digital sebagai pengguna dan sebagai pengelola. Terdapat tiga hal yang harus diperhatikan untuk menghadirkan kepemimpinan digital ini. Ketiganya adalah struktur digital, kompetensi digital, dan digital culture. Lanjutnya dikatakan bahwa talenta-talenta digital yang direkrut melalui pengadaan CSN nantinya juga akan ditempatkan di Ibu Kota Nusantara atau yang disebut dengan IKN, Bapak Ibu. Akan ditempatkan di Ibu Kota Nusantara atau IKN yang akan menerapkan pola kerja terpadu dengan fleksibilitas waktu dan lokasi mendukung sistem kerja kolaboratif dan agile. Karenanya, perlu talenta-talenta digital yang siap untuk mendorong akselerasi roda pemerintahan di Ibu Kota Nusantara, pungkas Anas selaku Menteri Pan-RB. Demikian informasinya, semoga bermanfaat. Bagi Bapak Ibu yang sudah menyaksikan informasi ini, sharekan kepada teman, rekan, supaya mereka tidak ketinggalan informasi bahwa rekrutmen calon aparatur sipil negara, baik CPNS maupun P3K, segera diselenggarakan oleh pemerintah melalui Panselnas. Demikian informasinya. Sampai ketemu informasi berikutnya. Terima kasih.